Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak kearifan lokal Mbah Nur Durya. Walangsongo merupakan sebuah desa di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang terdiri dari Dukuh Mijen, Kerajaan, Turi, Blok Kembang, Blok Manggis, Blok Pucung, Pelampean, Watu Jaran, dan Genting. Berpenduduk sekitar 8.000 jiwa, yang sebagian besar pekerjaannya sebagai perantau di ibu kota dan yang lainnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Desa Walangsongo sebagai pemukiman yang nyaman dan sejuk karena masih termasuk wilayah pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 3.000 meter di atas permukaan laut dan tidak jauh dengan Gunung Slamet. Di desa ini masih mampu kita lihat telah tersedianya bukit-bukit dan persawahan yang masih membentang luas, sehingga udara sejuk dan asri sangat mudah dirasakan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang termasuk wilayah subur, sehingga hendak gampang kita jumpai hutan, kebun, sawah, dan ladang yang menjadi sektor utama mata pencaharian penduduknya. Penduduk yang 99% beragama Islam membuat desa ini masih bisa dirasakan nuansa religiusnya dan sangat kental dengan budaya Islami. Sehingga setiap momen-momen tertentu mudah dijumpai tersedianya peringatan-peringatan hari akbar keagamaan seperti Maulid Nabi, Halal Bihalal, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Didukung oleh banyaknya sekolah yang bernuansa Islam, sehingga nilai-nilai keagamaan sudah tertanam sejak dini. Hal ini mampu kita lihat dengan tersedianya beberapa lembaga pendidikan yang menaungi sekolah dan madrasah. Bagi para destinasi wilayah religi dari Walangsongo, seorang waliullah bernama Mbah Nur Durya yang masyhur dengan sebutan Mbah Nur Moga tinggal di sebuah tempat terpencil yang bernama Blok Manggis. Beliau berkontemplasi bukan tanpa alasan. Selain karena zuhudnya yang tinggi terhadap duniawi, dia juga seorang ulama yang soleh dan menjadi teladan di kawasan sekitar yang berkaitan dengan sekitarnya. Kala ini, makam dia banyak yang berziarah. Para pengunjung biasanya tidak hanya datang di sekitar Moga, tetapi juga dari luar Pemalang. Kiai Haji Nur Durya bin Sayyid yang lahir pada hari Jumat 1873, akrab disebut dengan Mbah Nur Walangsongo, adalah sosok penuh semangat dalam menuntut ilmu. Giat beribadah, hidup zuhud dan sederhana. Beliau juga dikenal haus mencari ilmu pada guru-guru yang memiliki ketersambungan sanad keilmuan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Spiritualitas Mbah Nur sangat nyata. Sholat berjamaah tak pernah dia tinggal. Kebersahajaan hidupnya tercermin dari tempat tinggalnya sederhana di pinggir sungai. Dan sepeninggal Mbah Nur, tempat tinggal yang sekaligus merupakan lokasi makamnya selalu ramai dikunjungi para peziarah. Rasa ingin tahu yang besar menjadikan Nur Durya kecil memiliki semangat menuntut ilmu. Banyak guru dan kiai didatangi sekedar untuk menimba ilmu kehidupan. Beberapa guru-gurunya adalah Kiai Muslim Pendekarep Cirebon, Kiai Baukap bin Kiai Muslim Pendekarep Cirebon, Kiai Wahmuka, Kiai Jami' Banyumundang, dan Kiai Dahlan Purbalinggo. Semangat belajar terus dilakukan. Berguru atau nyantri terus dilakukan Mbah Nur meski telah berkeluarga. Berguru dengan Syekh Armia Cikura Tegal dan Kiai Said bin Syekh Armia Giren, Talang Tegal. Dari ilmu yang didapatkan, bagi Mbah Nur tidak berhenti sebagai ilmu, namun terwujud pada tindakan untuk mengamalkannya.
Seperti yang dikisahkan, pada akhir tahun 1960-an, Kiai Haji Anas Nur pernah matur kepada ayahnya, Mbah Nur Faponi Kersan, untuk pergi ke Pemalang sowan kepada Mbah Nur Walangsongo Moga. Saat itu Mbah Nur Walangsongo belum banyak dikenal kalangan masyarakat luas. Mbah Nur Kersan mengatakan kepada anaknya, Nur Durya iku ijik enom, tapi wis dadi wali. Omahe nggon tengah sawah, pinggire kali. Nur Durya itu masih muda, tetapi sudah jadi wali Allah. Rumahnya di tengah sawah dan pinggir sungai. Nyantri sebagai proses belajar dan mengamalkannya menjadikan Mbah Nur Walangsongo sebagai pribadi yang memiliki dasar spiritualitas tinggi dan dalam tradisi Islam disebut sebagai sufi. Dan terdapat beberapa kiai sufi yang dianugerahi oleh Allah kemampuan lebih. Sebagaimana kehidupan membaca sesuatu sebelum terjadi dan melihat hal-hal gaib. Mbah Nur Walangsongo adalah salah satunya. Karomah yang dimilikinya seperti weruh seduluri tahun sebelum peristiwa terjadi. Hanya surat dari yang tersirat. Sholat berjamaah selalu sejak kecil. Kemudian hampir seluruh jadi orang tuanya. Bahkan Mbah Nur kecil saat digerbang oleh salah satu agen bila berkumandang azan, maka beliau bertugas masjid untuk sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah, beliau juga selalu menjaga diri. Kisah yang beredar di masyarakat tidak sampai sholat subuh digunakan sebelum sholat isya. Hal ini menandakan setiap malam beliau tidak pernah tidur. Namun beliau bermunajat akan kebaikan bulan bismillah. Sampai wafat Mbah Nur tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah satu kali pun. Mbah Nur Durya bin Syahid wafat pada 9 Jumadil Awal 1409 pada tanggal 17 Desember 1988. Kepergian beliau 17 selama 3 hari berturut-turut di sekitar wilayah Moga dan seluruh namun sampai sekarang ramai yang berziarah dari Pemalang dan luar daerah Pemalang yang menempatkan di sebelah selatan masjid Muqtakim Walangsongo dengan jarak sekitar 1 km yang hanya bisa dilewati dengan jarak dari yang tersirat. Sholat berjamaah sebagai rutinitas Mbah sejak kecil. Demikian harus diajarkan oleh orang tua. Bahkan Mbah Nur kecil saat digerbang oleh salah satu agen biasa bila berkumandang azan, maka beliau bertugas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah, beliau juga selalu menjaga diri. Kisah yang beredar di masyarakat menandakan sampai sholat subuh wudhu sholat isya. Hal ini menandakan setiap malam beliau tidak pernah tidur. Namun beliau bermunajat dan memohon kebaikan sampai wafat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah satu kali pun. Mbah Nur Durya bin Syahid wafat pada 9 Jumadil Awal 1409 atau 1409 Hijriah pada tanggal 17 Desember 1988. Kepergiannya diiringi mendung dan hujan deras selama 3 hari berturut-turut di sekitar wilayah Moga dan ditandai dengan sebuah pohon besar di hutan Cempaka Wulung roboh. Namun, sampai sekarang makam Mbah Nur
ramai oleh peziarah dari Pemalang dan luar daerah Pemalang yang makamnya terletak di sebelah selatan Masjid Raudhatul Muttaqin, Walangsongo, dengan jarak setapak di antara sawah warga yang hanya bisa dilewati motor dengan jarak lebih 2 kilometer. Kegigihan dan keseriusan para peziarah tersebut sebagai bukti kearifan dan kewalian Mbah Nur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.